Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Saya kesulitan untuk melive-kan Zoom, mungkin karena kondisi laptopnya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa memulai kembali untuk kajian rutin kita, yaitu membahas sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, yaitu Al-Asalibu An-Nabawiyatu fi Ta'amuli ma'a Akhta'in Nas, yaitu metode nabawiyah dalam hal bermuamalah, dalam hal menyikapi orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan atau lebih. Ya, dalam buku ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan ya, orang-orang di sekitar kita, memperbaiki kesalahan anak-anak kita, yang insya Allah ini akan sangat bermanfaat ya ketika kita akan menghadapi orang-orang di sekitar kita yang melakukan kesalahan, baik itu yang untuk anak-anak kita ataupun keluarga kita atau ya orang-orang atau teman-teman kita. Dan kita masih membahas tentang hal-hal penting apa yang harus kita perhatikan sebelum kita memperbaiki kesalahan. Ya. Dan kita sudah mendekati poin-poin akhir sebenarnya untuk poin-poin penting tentang yang harus diperhatikan ketika kita akan memperbaiki kesalahan orang-orang di sekitar kita. Baik, yang sekarang kita akan bahas beberapa poin insya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Yang pertama adalah at-tafriqu bainal khata'i ya fi haqqi syar'i wal khata'i fi haqqi syakhsi. Artinya at-tafriq yaitu membedakan ya, bainal khata'i antara kesalahan fi haqqi syar'i, kesalahan pada hak syariat. Artinya apa? Di sana ada syariat Islam, ada Al-Quran, As-Sunnah, dan hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian ada orang yang melakukan kesalahan terkait syariat Islam. Ini adalah yang dimaksud khata' fi haqqi syar'i. Dan kita harus membedakan dengan al-khata' fi haqqi syakhsi. Kesalahan yang secara syariat ya, sebenarnya tidak masalah, tapi ya dia menyalahi hak seseorang, ya, menzalimi seseorang, bukan syariat Islamnya. Contoh, ya contoh. Misalkan ada seseorang atau anak lah, ya, dia bercanda dengan candaan terkait Islam. Dia tidak menyalahi orang lain, ya, tapi dia bercanda dengan candaan Islam. Misal, ketika disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, kemudian dia mengejek dengan nama, oh Mamat, 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 gitu. Kemudian tertawa, wah, nah berarti anak ini sudah menyalahi terkait syariat Islam. Ini harus kita bedakan ketika orang ini atau anak ini mengejek temannya misalkan. Ya, mungkin dengan lafaz yang nama, cuman satunya adalah mengejek Nabi kita Muhammad SAW, kemudian menyebut mamat-mamat. Kemudian yang lain ya mungkin sama, tapi ini Muhammad yang dalam artian nama orang, nama temannya. Yang diucapkan sama, ya, perlakuannya sama, ngejeknya sama, tapi yang satu adalah menyalahi hak syariat, yaitu melecehkan Nabi kita Muhammad SAW, walaupun itu sekedar bercanda. Ini harus kita bedakan dengan kesalahan yang tadi mengejek seseorang.
bagaimana membedakan, bagaimana cara kita menyikapi yang berbeda ini. Nah, kalau kita ya sangat mencintai agama ini, ya tentunya ketika agama ini dilecehkan, maka kemarahan kita, ketidaksukaan kita itu melebihi daripada sekedar mengajak diri kita pribadi. Tetapi ya kemarahan ini bukan ya langsung amarah yang tanpa arah ya, tapi tentunya ada aturan-aturannya. Misalkan ada orang yang seperti tadi ya, anak seperti tadi, anaknya orang lain. Ya, tidak mungkin kita kemudian manggil dia, mukuli dia, tidak mungkin. Kemudian kita beralasan, oh, kamu telah melecehkan Nabi Muhammad, kamu harus tak pukuli. Tidak bisa. Yang terjadi adalah kerusakan yang tambah besar. Maka menyalahi hal-hal yang harus diperhatikan di poin yang lain. Karena ketika kita memperbaiki sebuah kesalahan, kita harus benar-benar memperhatikan. Jangan sampai muncul kesalahan yang lebih besar daripada kesalahan yang pertama. Jadi kedewasaan ya, dalam bertindak, dalam berpikir itu sangat menentukan. Dan pengalaman tentunya. Tapi kemarahannya, ya, hati kita marah, itu harusnya berbeda dalam menyikapi dua hal tadi. Kalau ini hak syariat, maka kemarahan kita harus lebih besar daripada hanya sekedar kita yang direndahkan, dihina atau disalahi. Dan inilah ciri khas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan sebuah hadis yang menunjukkan sikap Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau disalahi. Tapi di tempat lain nanti akan dibahas contoh-contoh ketika agama Islam ini dilecehkan, kemarahan beliau lebih keras, lebih tegas dibanding beliau sendiri yang dilecehkan. Hadis riwayat dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, kemarin aku itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amshi ya, berjalan. Aku telah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau itu memakai baju dari Najran yang memiliki ada bagian bajunya itu tebal, ghalidhu al-hasyah. Tebal, ada yang bagian baju beliau itu tebal. Fa'adrakahu a'rabi. Kemudian seorang a'rabi, a'rab itu istilah yang digunakan untuk Arab Badui. Ada orang pinggiran lah, orang yang mungkin kalau zaman dulu diketahui ya memang unggah-ungguhnya kurang, ya cenderung kasar, karena mereka hidupnya nomaden di zaman itu. Nah, menjumpai seorang Arab Badui, dan apa yang dilakukan oleh orang Arab Badui itu, fajabadahu biridaihi jabzatan syadidatan. Orang ini Arab Badui itu menarik baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jabzatan syadidatan, keras sekali, ditarik dengan keras. Hatta nazartu ila safhati atiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku melihat, kata Anas bin Malik, yaitu membekas di permukaan bahu beliau. Coba bisa dibayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuara keras pun tidak berani. Ini ada orang tiba-tiba datang yang narik baju Rasulullah SAW dengan sangat keras sehingga membekas di bahu beliau. Ya, qad asarat biha hasyiatul burd min syiddati jabdatihi. Jadi sangat membekas karena sangat kerasnya itu. Nariknya itu sangat keras.
Tsumma qala. Nah, sudah ditarik dengan keras. Apa kata Arabi itu? Ya, qala ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Allahu Akbar ya. Ini sudah narik keras ya. Masih bahasa kita mungkin kurang ajar gitu ya. Apa kata dia? Ya Muhammad, wahai Muhammad, murli, ya, berikan kepadaku min malillah, dari harta Allah, alladzi indak, yang ada di sisimu. Disuruh ngasih uang dengan cara apa? Paksa. Masa kita mungkin tarik, uangnya Allah yang ada di kamu itu kasihkan aku. Masya Allah ya. Sebuah pelecehan yang luar biasa. Sebuah pelecehan yang luar biasa. Mungkin kalau Umar saat itu ada di dekat beliau, mungkin sudah dipukuli ini Badui ini. Kemudian faltafata ilaihi, ya, yang saat itu Rasulullah SAW yang tidak menoleh atau menghadap kepadanya, kemudian beliau berhenti ya karena kerasnya tarian, atau kemudian beliau Arab Badui ini ngomong itu, kemudian menghadap Arab Badui itu, apa yang dilakukan Rasulullah? Masya Allah ya. Faltafata ilaihi Rasulullah summa dhahik. Kemudian apa? Tertawa. Allah Akbar ya. Tidak ada rasa kebencian sedikit pun. Beliau malah tertawa. Summa amara lahu bi'ata. Kemudian beliau memerintahkan ya para sahabatnya untuk memberikan uang kepada orang Arab Badui. Nah, ini menunjukkan ikhlas sekalian rahimakumullah, ketika pelecehan dilakukan ya, dalam hak pribadi, ya kita bisa santai gitu. Tapi ini memang butuh sebuah mental yang luar biasa. Nabi kita SAW adalah contoh, ya, contoh luar biasa. Tapi ketika Islam ini, syariat Islam ini yang dilecehkan, maka tentu kita marah. Masya Allah. Baik. Kemudian ada beberapa hal lagi yang disebutkan di kitab ini, poin-poin lain ya, yang juga penting. Yang pertama adalah at-tafriq bainal khata'i al-kabir wal khata'i as-saghir. Kalau ada seseorang melakukan sebuah kesalahan, maka jangan disamaratakan hukumannya. Ya, konsekuensinya jangan disamaratakan. Kadangkala ada yang bisa kita maafkan. Kadangkala ada yang kita harus hukum. Ya. Ini sesuai dengan kesalahannya itu besar atau kecil. Masya Allah. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita, bahkan oleh syariat Islam. Dosa besar, ya, maka hukumannya juga besar, konsekuensinya besar. Dosa kecil, ya berbeda lagi. Ya, waqad farraqat asy-syari'atu bainal kaba'ir wal saghair. Syariat saja itu memisahkan antara dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Nah, ini sudah contoh luar biasa. Jadi ketika ada seorang anak, ya, atau siapapun, mungkin anak buah kita, ya, ataupun manusia pada umumnya melakukan sebuah kesalahan, maka harus sesuai konsekuensinya. Kalau kesalahannya itu sederhana, ya maka konsekuensinya juga sederhana. Tidak usah terlalu dibesarkan. Kalau kesalahan itu besar, ya maka kita otomatis ya perlakukan sesuai dengan kesalahannya itu. Contoh. Ini nanti beliau menyebutkan banyak poin-poin ya untuk membedakan kesalahan dengan kesalahan yang lain. Contoh, seorang anak melakukan kesalahan terlambat, ya, terlambat masuk sekolah misalkan, dan sebuah kesalahan. Nah, kesalahan ini harus dibedakan dengan kesalahan ketika ada anak yang bertengkar. Hukuman yang kita berikan kalau memang diperlukan, ya tentunya akan melihat kesalahan itu. Kalau hanya terlambat, kemudian kita hukum sama dengan yang bertengkar, maka ini tidak adil. Jadi harus melihat kesalahan tersebut. Bahkan terlambat pun ya, terlambat masuk sekolah misalkan.
kita tidak bisa menghukumi, pokoknya terlambat dihukum total, tidak bisa. Kita harus melihat latar belakang kenapa terlambat. Apa yang bisa kita bantu agar tidak terlambat. Begitu juga bertengkar. Ketika ada dua anak bertengkar, dia salah dalam satu sisi, yaitu bertengkar. Dia berhak untuk dapat hukuman hanya karena mungkin sudah yang satu mukul kepala, yang satu nendang. Kesalahannya mukulnya aja udah salah, nendangnya salah. Nah, motif di balik itu kesalahan yang berbeda. Maka kita harus memposisikan sebuah kesalahan ini sesuai dengan porsinya. Kalau kesalahan itu besar, ya maka otomatis konsekuensinya juga besar. Kalau kesalahan kecil, maka ya kita perlakukan sebagaimana porsinya. Baik, ini hal berikutnya, yaitu membedakan antara besar kecilnya sebuah kesalahan. Kemudian berikutnya adalah at-tafriq bainal mukhti, ya, membedakan antara orang yang salah, ya, dia melakukan kesalahan, tapi dia adalah sahibus sawabiq. Sebelumnya dia sudah melakukan sebuah kesalahan, ya, fi amalil khair wal madi wal hasan. Sebelumnya dia sudah melakukan as-sawabiq fi amalil khair, sebelumnya melakukan kebaikan, ya. Kemudian dia melakukan kesalahan, gitu. Nah, ini harus kita bedakan, ya, dengan orang-orang yang dia melakukan kesalahan karena dia memang senang dengan kesalahan itu. Wa bainal 'asi al-musrif. Jadi di sini yang bagian ini adalah menceritakan, ya, dia sebelumnya baik, ya, dia berlaku baik. Dia terjerumus pada sebuah kesalahan. Terjatuh pada satu kesalahan. Padahal dia baik total. Dengan apa? Orang yang atau anak-anak yang dia memang terbiasa itu berulang kali kesalahan dilakukan. Ini harus kita bedakan. Kalau misalkan ada orang yang atau anak yang tidak salah, kemudian terjatuh pada suatu kesalahan, ya, maka ini masih ada toleransi, kita bantu. Istilahnya kesalahan yang pertama, kan gitu. Tapi kalau misalkan ini berulang kali terjadi, ya ini maka tentu harus kita naikkan levelnya. Ini kesalahan yang sudah terbiasa dilakukan. Nah, ini kita juga sering, ya, menerapi anak-anak yang seperti ini. Jadi ketika ada sebuah kesalahan, kita akan melihat karakter anak tersebut. Kalau kita sudah ketahui karakter anaknya itu sudah ini selalu melakukan ini berulang kali, ya, otomatis ya terapinya lebih tinggi lagi levelnya daripada tadi yang salah dengan tidak sengaja. Kemudian yang ini kita lewati karena ini contoh, ya, sadis tentang membedakan kesalahan kecil dan besar. At-tafriq baina man waqa'a minhu al-khata' miraran. Jadi kita harus membedakan orang yang melakukan kesalahan berkali-kali yang mirip tadi dan orang yang baru terjatuh kesalahannya pada pertama kali. Tadi kan kebiasaannya baik dulu, gitu. Baik, kemudian dia terjatuh pada kesalahan itu. Mirip dengan ini. Kemudian yang lain yaitu orang yang terbiasa dengan kesalahan. Ini juga perlakuan kita harus berbeda. Kemudian berikutnya at-tafriq baina, ya, membedakan antara orang yang dia melakukan kesalahan itu beruntun. Salahnya sudah satu kali, kan biasanya ada anak yang melakukan sebuah kesalahan. Ya, kemudian dia tidak melakukan kesalahan lagi. Sudah diperbaiki, oh kemudian terjatuh lagi mungkin pada bulan depan, 2 bulan lagi, ya.
Ini berbeda dengan yang beruntun. Ini kesalahan satu kali, kemudian diulangi lagi, diulangi, itu dalam waktu yang beruntun. Nah, ini juga harus kita perbedakan yang dengan anak yang melakukan kesalahan yang tadi, yang dengan jarak jauh. Ketika itu beruntun dilakukan, ini lebih harus ekstra memperbaikinya. Karena ini kesalahan beruntun dan itu terjadi dalam waktu yang dekat, berarti ada sesuatu di situ. Kembali, bisa jadi ini sudah menjadi kebiasaan dia. Bisa jadi dia merasa kesalahan yang dilakukan itu adalah sebuah kebaikan, sehingga diulang-ulang terus. Karena waktunya dekat. Tapi kalau jaraknya jauh, ya, ketika diperbaiki, dia paham bahwa itu perbuatan jelek, ya, kemudian terjatuh lagi dalam jarak yang jauh, ya otomatis mestinya dia paham bahwa perbuatan itu perbuatan jelek, tapi tidak sengaja terjatuh lagi. Berbeda dengan yang beruntun. Masya Allah. Jadi inilah keadilan ya, ketika kita bisa membedakan dan mendudukkan kesalahan sesuai porsinya. Kemudian kita juga harus membedakan at-tafriq bainal mujahir, yaitu orang yang berbuat kesalahan kemudian diumumkan. Ya, dia bangga dengan kesalahan itu. Sudah salah, tapi merasa benar, ya, diumumkan lagi kesalahan itu. Nah, ini harus kita bedakan dengan orang yang dia menyembunyikan kesalahan. Kalau orang sudah mengumumkan sebuah kesalahan, berarti dia merasa bahwa dia benar. Atau bahkan sebaliknya, dia kesalahan itu dibuat sebagai apa namanya, kesombongan bagi dia. Secara syariat pun ini berbeda hukumannya, ya. Apalagi dalam konteks kita memperbaiki sebuah kesalahan. Ketika diumumkan, maka ini harus lebih tegas, lebih apa namanya, mencegahnya itu lebih kuat daripada yang sembunyi-sembunyi. Nah, nanti detailnya akan dibahas di bagian berikutnya. Intinya sekarang adalah kita paham bahwa kita harus mendudukkan sebuah kesalahan itu sesuai porsinya. Jangan dipukul rata. Pokoknya ini semuanya pakai cara ini. Pokoknya ini konsekuensinya sama semua, tidak bisa. Kita harus membedakan kesalahan sesuai porsinya. Berikutnya, kita perlu memperhatikan ketika ada orang yang melakukan kesalahan, ya, anak atau anak yang melakukan kesalahan, ya kita perlu melihat kepada agamanya, ya, kesolehannya, apakah dia membutuhkan untuk dilunakkan hatinya, apakah dia apa namanya memang sudah soleh yang kita bisa ngoreksi. Ini perlakuannya berbeda-beda. Ikhwas sekalian rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi sahabatnya yang marah, beliau tahu bahwa kualitas imannya itu kuat. Maka ya beliau kadang-kadang tegas sekali. Tapi coba perhatikan pada Arab Badui tadi. Itu sebuah kesalahan. Ya. Sebuah kesalahan yang melecehkan. Tapi karena beliau melihat ini perlu dilunakkan, maka beliau bersabar. Kemudian coba perhatikan ketika Rasulullah SAW melihat ini cincin, ya. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah SAW membawa cincin dari emas. Beliau tegas sekali, ya. Kemudian ngambil cincinnya, dibuang cincinnya. Tegas. Karena beliau tahu kualitas keimanan para sahabat itu ketika ditegasi, ya. Maka beliau para sahabat itu tidak lari karena beliau tahu bahwa para sahabat ini keimanannya luar biasa. Nah, berbeda dengan hal orang-orang yang lemah keimanannya, mudah lari, maka tentunya lebih berusaha untuk melunakkan hati. Ini penting untuk dibedakan. Begitu juga anak-anak juga sama.
Ya, kita harus bersikap sesuai porsinya. Kita harus tahu kalau misalkan kita tegasi, kita kerasi, dia lari, ya maka jangan dilakukan. Apalagi anak sekarang ya. Anak sekarang itu ketika kita tegasi, maka mereka mudah sekali lari. Anak sekarang itu bisanya kita ajak diskusi. Kita ajak diskusi, berpikir sendiri, sampai dia memutuskan sikapnya sendiri. Maka itu akan bertahan lama dibandingkan kita yang dengan keras mengarahkan. Nah, ini akan detail dibahas nanti di bahasan berikutnya. Intinya sekarang perlu kita bedakan ya sebuah kesalahan, ya. Terus sikap kita ingin melembutkan hatinya, ya, karena di agamanya lemah, ya. Atau dengan sikap tegas kita, sikap keras kita, dia bisa berubah. Nah, itu harus dibedakan. Kemudian berikutnya di sini i'tibaru halil muqti'i, ya. Kita harus mengambil pelajaran atau mengetahui keadaan orang yang melakukan kesalahan ini dari sisi kedudukan dan punya jabatan atau tidak. Bukan berarti kita membiarkan kesalahan itu, enggak. Kita tetap melakukan perbaikan, ya, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau kita diam saja, oh ya ingat, Islam itu memiliki dua hal untuk sikap kepada sebuah kesalahan. Yang pertama adalah mudahanah dan yang kedua adalah mudarah. Di antaranya kita bisa berlemah lembut dengan orang lain tapi tetap memperbaiki kesalahan. Maka ini yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya berbasa-basi, berlemah lembut tapi nggak pernah memperbaiki kesalahan, malah membiarkan kesalahan membesar, ya maka ini tentunya yang tidak dibolehkan. Jadi berbaik-baik dengan orang yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, ya ini keberbaik-baik yang tetap meluruskan. Sebagaimana pernah disampaikan ya, ini kisahnya terkenal. Para ulama kita ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, tidak pernah terdengar rame-rame menasihati penguasa. Diumumkan, Pak, saya sudah menasihati penguasa dengan nasihat ini, tidak ada. Senyap. Karena mereka tahu ketika seorang penguasa yang memiliki jabatan, kekuasaan itu melakukan sebuah kesalahan, ya maka tentu cara memperbaikinya berbeda dengan orang biasa. Dan ini tidak termasuk membiarkan sebuah kesalahan. Tapi yang membiarkan sebuah kesalahan tadi hanya sekedar basa-basi saja, tapi tidak pernah menasehati, tidak pernah mengajak pada kebaikan, sehingga kesalahan terus membesar. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian ini bahasan terakhir kita pada kesempatan ini, yaitu al-inkaru 'alal mukhti'is shaghir, ya. Mengingkari anak kecil. Nah, ini khusus anak kecil ya, yang melakukan sebuah kesalahan, ya, ini yang terkait sunnah. Sebenarnya bisa untuk semuanya. Sebenarnya bisa untuk semuanya. Intinya ada seorang anak yang dia melakukan sebuah kesalahan. Apakah kita biarkan karena dengan alasan anak itu belum berdosa, anak itu masih bebas ya. Beda dengan mendidik ya. Beda dengan mendidik. Kayak misalkan sholat. Ketika di rumah, ya, kita ngajarin anak sholat 5 waktu. Ya kita kenalkan dengan cara apa? Dengan cara yang baik, bukan memarahi, bukan memukul. Karena memukul pun ada caranya, batasan usianya. Kalau masa PAUD, maka kita cukup memberikan contoh dan ngajak. Kita sendiri ayo berangkat ke masjid yuk. Ya ada kalanya anak mau, ada kalanya tidak. Yang keliru adalah memaksakan mereka untuk sholat sampai dipukul pada usia yang bukan seharusnya, ya. Atau menyuruh mereka sholat, ya, kita di rumah.
sehingga anak berbuat ramai di masjid. Kalau kita berpikir ya, kita menyuruh anak pergi ke masjid baik, tapi ketika anak ramai di masjid, maka kita kena dosanya karena membiarkan anak mengganggu jemaah sholat. Maka mana yang lebih utamakan? Ya diutamakan mereka nggak sholat di masjid. Mending sholat di rumah kita awasin. Nah, jadi seorang anak ketika melakukan kesalahan tetap kita luruskan. Apakah ada contohnya dari Nabi? Ada. Nah, baik. Hadis yang pertama, coba perhatikan di sini. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala dari Abu Hurairah, Annal Hasan, bahwasanya Hasan ibni Ali, putra dari Ali, akhadha tamratan min tamris sadaqah. Ngambil kurma dari kurma sedekah. Faja'alaha fi fihi. Kemudian setelah mengambil ya, Hasan ini meletakkan di mulutnya. Ya, makan istilahnya. Sudah di mulutnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil farisiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan furs, Persia. Ya. Kih, kih. Ya. Kih, kih. Bahasa kita mungkin keluarkan. Nah, jadi ngajari supaya Hasan bin Ali itu mengeluarkan kurmanya dengan apa? Memuntahkannya. Langsung praktek. Inilah kalau kita berpikir, nah iya itu kan Hasan bin Ali sudah balik itu, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Rasulullah SAW mengajari orang anak yang sudah balik dengan cara kayak gini. Ya, langsung praktek kih. Ya. Ini menunjukkan bahwa saat itu Hasan bin Ali adalah yang masih kecil. Apakah dibiarkan makan korma sedekah dengan alasan biarin deh ini kan belum dosa? Nah, tidak. Apa kata beliau? Ama ta'rifu anna la na'kul sedekah? Apakah kamu nggak tahu kalau kita nggak boleh makan sedekah? Seorang anak kecil ya, melakukan sebuah kesalahan, ya, bagaimana memperbaiki kesalahan? Yang pertama, ajarin langsung untuk memperbaiki. Kemudian tanamkan kata-kata singkat. Yaitu apa? Kalau di sini dalam kasus ini keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh makan sedekah. Maka beliau benar-benar menjaga ya anak-anaknya walaupun masih kecil. Ya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya rahimahullah taala dari Zainab bintu Abi Salamah. Suatu ketika beliau masuk, Zainab ini masuk ke rumah Rasulullah. Dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasil, saat beliau sedang mandi. Ya, Rasulullah SAW saat itu mandi, kemudian Zainab bintu Abi Salamah yang masih kecil ya, kemudian masuk. Fa'akhadha, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengambil air, kemudian bahasa kita tuh nyipratin di wajahnya Zainab. Waqala, kemudian beliau berkata waro'ak, ya di ke belakang. Jadi di sini beliau ingin memahamkan ya, ketika nyipratin jangan lihat ini aurat, nggak boleh dilihat. Walaupun dia masih kecil. Asalnya kan nggak masalah, ini belum dosa bagi dia. Tapi beliau paham ya anak-anak itu akan membekas. Kesalahan-kesalahan kalau kita biarkan, maka dia akan membekas. Sehingga beliau meluruskan kesalahan walaupun apa anak ini masih kecil dan belum dosa. Masya Allah. Inilah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian contoh yang lain, nah ini contoh yang terkenal ada di hadis Arba'in Nawawi insya Allah. Jadi suatu ketika ada Umar, ya. Beliau waktu itu masih kecil, Ghulamus Shaghir, Umar bin Abi Salamah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Umar bin Abi Salamah itu berkata, kuntu ghulaman
Dulu aku itu masih kecil, fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diasuh, dididik. Wa kanat jadi, ya, dan saat itu tanganku itu tatishu fis sahfah. Tanganku istilahnya makan itu ya kemana-mana gitu. Tatishu fis sahfah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, nak, samillah, ucapkan nama Allah. Makan, ya, ucapkan nama Allah. Satu. Singkat, jelas, padat. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah ya, dari apa-apa yang dekat dengan kamu. Nah, ini adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan kesalahan anak. Ya, tidak perlu kita panjang lebar ceramah kepada seorang anak. Ya, mereka nggak paham. Dicukup ungkapkan dengan cara yang singkat. Dan sebenarnya ikhwas sekalian rahimakumullah, kenapa kok kami ya memunculkan buku adab ya santri dengan kata-kata yang berusaha kita kompres dan ringkes, ya salah satunya hadis ini. Juga hadis dari Abdullah bin Abbas ya. Ini 3 hal ringkas menceritakan adab. Sebenarnya Rasulullah SAW bisa panjang ya. Makanlah dengan tangan kananmu karena bla 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 bla. Dia nggak mengungkapkan itu. Beliau ingin ngajarin adab secara ringkas dan cepat. Kul biyaminik, ya, samillah, kul biyaminik, yang kedua, kul mimayalik. Makanlah dari dekatmu. Ringkas. Dan ini mudah sekali dihafal. Dan apakah terbukti? Ya. Apa kata Umar bin Abi Salamah? Beliau mengatakan, fama zalat tilka ti'mati ba'd. Setelah kejadian itu, ya, cara makanku ya tidak pernah dengan menggunakan yang lain ya kecuali dengan 3 hal tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Masya Allah. Jadi ini Rasulullah SAW sudah ngajarin kita cara meluruskan kesalahan pada seorang anak. Adab terutama. Nah, inilah pentingnya buku adab. Dan ini sengaja kita ulang-ulang ya, buku adab. Di TK sudah diajarkan, di SD diajarkan ulang-ulang. Kenapa? Ya adab ini butuh dibiasakan. Yang pertama harus dihafal ya, karena sebagaimana ini ya, Umar bin Abi Salamah menghafal kata-kata Rasulullah sehingga apa? Bisa hadisnya bisa diturunkan. Coba kalau Umar bin Abi Salamah ini nggak hafal hadisnya ini, ya nggak bisa menurunkan. Beliau hafal ucapan Rasulullah SAW yang ringkas padat ini sehingga bisa disampaikan sampai ke kita. Begitu juga Abdullah bin Abbas yang ketika naik ya, bersama Rasulullah SAW diajari kalimat demi kalimat, yaitu awal mula dihafal sehingga membekas ya dan dipraktekkan sehari-hari. Ya, inilah cara Nabi kita SAW meluruskan kesalahan. Dan dari sini ya kita simpulkan dengan mudah bahwa seorang anak kecil ya bukan kita biarkan mereka melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan kita luruskan, tapi sesuai dengan usia mereka. Ya, penting di sini. Anak yang TK tentunya caranya berbeda dengan anak yang sudah SD. Anak yang sudah remaja caranya berbeda dengan anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa ya berbeda lagi dengan anak yang remaja. Jadi kita harus meluruskan sesuai dengan usia mereka. Nah, yang diberikan contoh Rasulullah SAW ini adalah anak yang masih kecil. Di antaranya 3 hadis tadi, yaitu dengan ngajarin langsung, ya, praktek langsung, kemudian apa? Menggunakan lafaz-lafaz singkat yang mudah dihafal. Ya, tidak perlu ceramah panjang karena mereka tidak butuh alasan. Nanti alasan itu akan dibutuhkan ketika mereka sudah dewasa. Mi, kenapa sih aku kok harus begini? Nah, ketika ditanya, ya,
kita jelaskan. Itu saat yang pas. Kenapa? Jawaban kita dibutuhkan. Ini kenapa sih aku harus cium tangan? Nah, sebutkan alasannya. Tapi selama itu tidak ditanya, maka cukuplah mereka membiasakan diri. Mengucapkan permisi saja itu butuh kebiasaan. Ya, lewat di depan orang tua, permisi, sederhana, tapi ya butuh dibiasakan. Gitu. Menyapa orang tua dengan sopan, apalagi sekarang kita ngeri ya. Sekarang itu anak-anak ngomong dengan orang dewasa itu seperti ngomong dengan temannya. Bahasanya sudah nggak karu-karuan. Nah, ini PR kita bersama. Kenapa? Ya, mereka nggak terbiasa dengan akhlak yang bagus. Apalagi dengan tontonan YouTube, segala macam yang itu lebih melekat. Sehingga yang keluar dari lisan mereka, ya tidak menghormati orang yang lebih tua. Padahal, ya dia harus paham bahwa menghormati orang yang lebih tua itu penting sekali. Yaitu dengan apa? Dengan cara membiasakan. Ini mari kita praktekkan bersama. Ya, kesimpulannya adalah tadi ada kita harus membedakan kesalahan-kesalahan ya. Jadi kesalahan besar dan kesalahan kecil harus kita bedakan. Kemudian kesalahan dari orang yang pertama kali terjatuh dari kesalahan dan orang atau anak yang berkali-kali jatuh pada sebuah kesalahan harus dibedakan. Terus anak yang melakukan kesalahan dan bangga dengan kesalahannya, nah ini harus kita bedakan dengan anak yang melakukan sembunyi-sembunyi. Terus kemudian apa namanya tentang mengingkari kesalahan pada anak. Nah ini juga penting untuk mengingkari kesalahan pada seorang anak ya dengan cara sesuai dengan usia mereka. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah berikutnya ini ada topik yang menarik ya, yaitu peringatan mengingkari pada perempuan ajnabiyat. Ini untuk laki-laki ya biasanya. Kenapa? Karena kadang-kadang anak-anak remaja atau apa kita itu ya, mungkin di Facebook ada perempuan yang melakukan kesalahan atau wah ini nggak berjilbab, kemudian sok pede, ya, wah nasihati ayo berjilbab gitu. Padahal itu berbahaya sekali. Dan ini juga dorongan bagi kaum wanita. Ya. Didiklah kaum wanita dengan baik, fahamkan agama sehingga apa? Mereka bisa saling untuk tanasuh, menasihati. Selama ini yang banyak jadi ustadz adalah yang banyak mengajarkan kebaikan agama adalah laki-laki. Bahkan perempuan biasanya setelah habis mondok ya kembali ke dapur, ilmunya hilang. Ilmunya hanya diterapkan pada mungkin keluarganya sendiri, padahal dia sangat dibutuhkan oleh kaumnya. Harus ada yang ngajarin kaum wanita. Kan supaya apa? Supaya tidak ada terjadi fitnah. Nah, sekarang ya kita masih berbenah seperti itu. Makanya kita menyiapkan kader-kader yang mudah-mudahan nantinya ya muncul akhwat-akhwat yang dia bisa bergerak di kalangan akhwat sendiri. Sehingga yang ikhwan-ikhwan ini bisa bergerak di kalangan ikhwan dan keluarganya sendiri sehingga tidak terjadi fitnah. Karena seringkali fitnah terjadi yang disebabkan oleh laki-laki yang sok pede menasehati perempuan ya sehingga apa? Terjadilah hal-hal yang buruk. Ikhtilat, pacaran terselubung ya. Kadang-kadang misalkan sholat malam kemudian telepon. Ayo bangun yuk. Sholat tahajud dulu. Kelihatannya hanya sekedar apa? Wah, ini kan bagus memerintahkan sholat tahajud, ngajak sholat tahajud. Iya, tapi yang kamu lakukan kalau sesama laki-laki saya ngomong sama temanmu enggak masalah, ini dengan perempuan. Ada maksud terselubung di situ yang halus sekali. Yang halus sekali. Maka saya di sini membuat poin khusus ya dan agak panjang di sini tentang bahaya mengingkari kesalahan pada perempuan ajnabiyah ya terutama yang selain keluarga sendiri ya, kemudian perempuan yang berbuat maksiat segala macam ini berbahaya. Makanya peran perempuan itu sangat penting ya untuk bergerak
pada sesama mereka. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, insya Allah. Selebihnya kita akan lanjutkan pada pekan depan, bismillah. Kita tutup pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.